Selamat Sabat, kita bersyukur kita masih bisa mengikuti acara pelajaran sebelah Sabat ini. Tiba pada pelajaran yang keempat yang berjudul Jalan yang Sukar. Kita akan berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Tuhan, syukur terima kasih penyertaan Tuhan sampai saat ini kami masih bisa mengikuti pelajaran daripada firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi sukacita kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masih melanjutkan pelajaran dari buku Yesaya tentang keadaan Raja Ahaz. Nubuatan Yesaya digenapi. Yesaya menubuatkan bahwa nantinya musuh-musuh Yehuda itu akan kalah dan musnah. Mestinya Ahaz tidak usah bersatu dengan Raja Asyur. Mestinya Ahaz percaya kepada Nabi Yesaya yang diutus oleh Allah untuk memperingatkannya. Konsekuensi yang telah dilihat, Ahaz yang penakut dan tidak beriman, walaupun dia melihat sendiri kehancuran para musuh-musuhnya. Pertama, Raja Asyur menang, namun karena kekejaman dan keserakahannya, akhirnya malah mendapatkan satu penindasan oleh Raja Asyur, Raja Ahaz itu. Untuk itu dia tetap tidak mengerti rencana Tuhan. Ada apa di dalam sebuah nama? Sehingga sampai prihatinnya Tuhan memakai nama anaknya anaknya Nabi Yesaya itu sebagai lambang apa yang akan terjadi pada kerajaan Yehuda. Karena Ahaz berpaling dari Tuhan dan percaya pada Asyur, sampai Tuhan memberikan nama anak Yesaya merujuk pada nubuatannya. Yang berarti antara lain, ketika anak-anak itu belum dewasa atau masih kecil, yang artinya sangat cepat kejadiannya, musuh-musuh Yehuda atau Ahaz sudah lenyap. Asyur tidak pernah puas sehingga menguasai tanah Immanuel juga. Karena Asyur setelah dia menang pertama kali, dia menguasai Yehuda, menguasai Ahaz, membuat Ahaz menjadi susah, menderita, bahkan seluruh rakyatnya juga. Maka disinilah dikatakan bahwa Asyur tidak pernah puas sehingga menguasai tanah Immanuel juga. Meski Ahaz atau umatnya menolaknya, tetapi Tuhan masih berjanji akan tetap menyertai umatnya yang setia. Tidak perlu takut jika kita bersandar pada Allah. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Allah mengamarkan Yesaya agar tidak takut akan hal-hal yang ditakutkan bangsanya, tetapi takutlah hanya kepada Tuhan. Jika Allah membela kita, maka tidak ada yang dapat menjamah kita tanpa seizinnya. Sebaliknya, jika kita menantang Allah, kita dapat berlari tetapi tidak dapat bersembunyi. Sebagai orang Kristen, kita tidak seharusnya mengasihi dan takut perkara dunia, tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Kemuraman orang yang tidak bersyukur, Yesaya tidak sampai hati menyampaikan keadaan umat Israel yang benar-benar meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan praktek-praktek penyembahan kepada roh-roh jahat dan menuntun bangsanya kepada kemurtatan, yang akhirnya ketika dia meninggal tidak dikuburkan bersama dengan keluarga raja-raja. Jadi aplikasi dalam kehidupan yang penuh spiritisme pada kita, bagaimana menghindarinya? Kita sebagai umat Kristen jangan sampai kita ketularan atau bisa menjadi orang-orang seperti Ahaz yang lebih baik, lebih percaya kepada spiritisme daripada kepada Tuhan.
Itulah sedikit atau sekelumit sebelum kita masuk dalam pendalaman apa-apa yang terjadi pada pelajaran yang keempat ini. Sekarang kita masuk dalam pendalaman. Ada 2 poin yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, lebih jauh Allah telah tegas melarang semua hubungan pura-pura dengan roh-roh yang sudah diusir itu. Pada zaman Ibrani ada segolongan orang-orang yang menyatakan dapat berhubungan dengan orang mati, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut spiritisme dewasa ini. Tetapi roh-roh peramal, sebagaimana tamu-tamu dari dunia lain ini, dinyatakan Alkitab sebagai roh-roh setan. Kita bisa membaca di dalam Bilangan 25 ayat 1-3, Mazmur 106 ayat 28-1. Korintus 10 ayat 20, Wahyu 16 ayat 14. Perbuatan yang berhubungan dengan roh-roh peramal ini telah dinyatakan sebagai kebencian kepada Tuhan dan dilarang keras dengan ancaman hukuman mati. Kita bisa baca dalam Imamat 19 ayat 30, ayat Imamat 20 ayat 27. Ilmu sihir sekarang ini dipandang rendah. Pernyataan bahwa manusia dapat berhubungan dengan roh-roh jahat dianggap sebagai cerita dongeng pada zaman kegelapan. Poin yang kedua, tetapi spiritisme yang pengikut-pengikutnya sejumlah ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang telah memasuki lingkungan ilmu pengetahuan, yang telah menyerbu gereja-gereja dan telah mendapat tempat di badan-badan legislatif dan bahkan di istana raja-raja. Penipuan raksasa ini hanyalah suatu kebangkitan kembali dalam bentuk penyamaran baru, dan ilmu sihir yang dicela dilarang pada zaman dahulu. Luar biasa. Ilmu sihir, spiritisme tidak bakal bisa punah sampai kapanpun, sampai akhir zaman ini. Bahkan malahan merajalela, dan banyak orang yang dengan secara halus, secara tersembunyi mempraktekkan spiritisme di dalam kehidupan mereka. Sebagai rangkuman, melalui tindakan Yesaya dan keluarganya serta kata-katanya, Allah mempertegas pekabaran yang berisi amaran dan pengharapan. Satu-satunya jalan yang paling aman adalah mempercayai bahwa Allah mengetahui apa yang Ia sedang lakukan. Dia memiliki kasih dan kuasa untuk menuntun, melindungi, dan menyediakan keperluan setiap orang yang memberi peluang kepadanya. Bagi mereka yang berpaling kepada kuasa yang lain, hanya ada akibat satu kesedihan. Luar biasa pelajaran pada Sabat hari ini, kalau kita renungkan sebagai aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita mengulang kembali apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz pada zaman Israel dulu, tetapi biarlah apapun yang terjadi pada keadaan sekarang ini, walaupun masih banyak spiritisme modern yang dianut oleh beberapa orang pengikut Kristen juga, tetapi biarlah kita sebagai pengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita, apapun yang kita alami sampai saat ini. Tuhan bisa memelihara, bisa melindungi, bisa melepaskan dari segala keadaan kita. Untuk itu biarlah kita hanya takut dan hormat dan menyembah, sujud dan percaya kepada Tuhan Allah kita yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang menyelamatkan kita. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang perlu kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.